Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani. Untuk mata kuliah Organization Behavior, eh, memenuhi tugas UAS dari dosen Bapak Joko Suharyanto, saya memilih konflik untuk konflik saat bertugas. Ya, konflik sendiri merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Latar belakang konflik itu biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain-lain. Saya mengambil topik untuk contoh konflik saat bertugas atau biasa disebut ada task konflik. Konflik saat bertugas atau konflik tugas adalah perbedaan pendapat atau pendekatan mengenai cara menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan tertentu dalam tim atau organisasi, meskipun bisa menjadi pemicu kreativitas jika dikelola dengan baik. Konflik tugas yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan ketegangan dan menghambat penyelesaian tugas. Contoh konflik pada saat bertugas. Ya, ini dikecilin dulu. Contohnya misalnya dua rekan kerja yang ditugaskan menyusun laporan proyek mingguan. Satu orang ingin membuat laporan yang singkat dan langsung ke intinya agar cepat dibaca oleh pimpinan. Sedangkan yang lain ingin menyajikan data yang lengkap dan rinci agar informasi lebih menyeluruh. Perbedaan ini menyebabkan perdebatan dan keterlambatan penyelesaian tugas. Perbedaan cara kerja dan prioritas. Yang satu lebih fokus kepada efisien, yang satu fokus kepada kelengkapan informasi. Kekurangannya informasi dalam penjelasan tugas yang diberikan dan kurangnya komunikasi. Mengapa ini terjadi? Kurangnya kolaborasi, tidak saling mendengarkan atau memahami alasan dan pertimbangan masing-masing. Masing-masing merasa caranya paling benar tanpa berkoordinasi. Perbedaan cara kerjanya juga berbeda antara prioritasnya. Terus kekurangannya informasi dalam penjelasan tugas yang diberikan dan kurangnya komunikasi antara eh, kedua orang tersebut. Dampak dari tax konflik itu ada positif dan negatif. Dari sisi positif, itu muncul berbagai sudut pandang yang memperkaya hasil kerja, meningkatkan kemampuan berpikir, kritis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, mendorong tim untuk menyusun standar kerja yang lebih baik ke depannya. Jadi dari konflik-konflik itu kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk memperbaiki eh, satu dengan yang lainnya. Yang satu melengkapi cara kerja yang tadi inginnya cepat, tapi kelengkapan datanya juga harus lengkap. Nah, secara negatif dampaknya adalah tugas menjadi terlambat diselesaikan. Ketegangan hubungan antara rekan jika rekan kerja tersebut sama-sama egois mempertahankan kebenaran cara kerja mereka masing-masing. Menurunkan kualitas kerja tim, memunculkan rasa frustasi dan tidak nyaman di lingkungan kerja tersebut. Itulah pentingnya kita menurunkan ego dan mencoba untuk mengevaluasi diri kita, apakah pendapat teman kita itu lebih baik atau mungkin bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita.
Cara mengatasinya yaitu diskusi secara terbuka dan saling mendengar, saling mengerti. Luangkan waktu untuk membahas alasan di balik setiap pendekatan. Dengarkan pendapat rekan kerja tanpa menghakiminya. Yang ketiga, fokus pada tujuan bersama. Tujuan kita adalah memajukan perusahaan. Melaporkan laporan yang jelas, tepat, dan menuju sasaran. Ingatkan bahwa tujuan akhirnya adalah menghasilkan laporan yang terbaik dan bermanfaat bagi pimpinan, bukan sekedar memenangkan pendapat pribadi. Tentukan standar kerja bersama, dan selanjutnya buat kesepakatan mengenai format dan metode kerja yang bisa diterima semua pihak. Bagi tugas sesuai keahlian, misalnya satu orang menyusun data rinci, yang satu merangkum menjadi ringkas dan padat, melibatkan atasan jika konflik tersebut berlarut, dan selanjutnya jika sudah berusaha kompromi tetapi tetap tidak selesai, mintalah arahan dari atasan agar tidak mengganggu produktivitas kinerja kita. Nah, kesimpulannya, teks konflik sering muncul karena perbedaan pandangan dalam menyelesaikan tugas. Jika tidak dikelola, bisa menghambat pekerjaan dan merusak hubungan kerja. Namun, jika dikelola dengan komunikasi terbuka dan saling mengerti dan semangat kolaborasi, konflik ini justru bisa menghasilkan solusi dan hasil kerja yang lebih baik. Jadi bagaimana kita untuk dapat eh, menahan ego masing-masing dalam diri kita dan berusaha untuk menerima pendapat dari orang lain. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.